Bab 485. Perubahan mendadak. Vero Ding melirik Benny Qin di samping. Melihat penampilan Benny Qin, Vero Ding menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap warrior yang, "Tuan muda yang, apakah kamu masih marah?" Sebelum warrior yang berbicara, dia berkata lagi, "Aku sangat tulus, berharap dapat bekerja sama dengan Tuan Muda Yang dan pasukan yang diwakili oleh Tuan Muda Yang. Tapi Tuan Muda Yang tidak meninggalkan perasaan apapun untukku. Apakah Tuan Muda benar-benar berpikir bahwa kegembiraan dan kemarahan sesaat lebih penting daripada memiliki teman?" Warrior yang terkekeh ringan, lalu berkata, "Nona Ding, aku ingin bertanya, siapa yang pertama membuat masalah antaraku dan Benny?" Vero Ding terkejut. Apakah dia ingin membunuhku terlebih dahulu, atau aku ingin membunuhnya terlebih dahulu? Warrior yang bertanya lagi. Vero Ding. Apakah dia menghina kerabatku dulu, atau aku yang menghina kerabatnya dulu? Tanya warrior yang lagi. Vero Ding terdiam. Warrior yang berkata, "Bukankah dia datang untuk memprovokasiku terlebih dahulu, ingin membunuhku terlebih dahulu, menghina kerabatku terlebih dahulu, dan aku hanya membalasnya? Apakah ini salah? Atau apakah Nona Ding berpikir hanya dia yang boleh membunuhku dan aku tidak boleh membunuhnya?" Vero Ding terdiam lagi. Warrior yang berkata lagi, "Nona Ding, aku menyelamatkan hidupmu dan membawamu keluar, tetapi disalahpahami oleh tunanganmu. Karena cemburu, tunanganmu memiliki niat membunuh terhadapku, dan bahkan secara lisan menghina ibuku. Mengapa kamu tidak mengatakan kesalahannya, tetapi selalu mengatakan seperti aku yang mencari masalah dengannya? Apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini?" Vero Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi dia, bagaimanapun juga, tidak merugikanmu secara substansial, tetapi kamu telah membantai semua master di keluarganya, dan bahkan membuatnya cacat." Warrior yang mencibir, "Kerugian besar. Jujur saja, jika dia hanya menargetkanku, karena Nona Ding, aku paling-paling akan memberinya pelajaran. Tapi dia tidak boleh menghina ibuku. Sejujurnya, jangan katakan bahwa dia hanya kenalan umum dengan Nona Ding, bahkan jika kamu adalah wanitaku, jika kerabatmu berani menghina ibuku, aku akan tetap membantai mereka." Sombong sekali. Orang tua yang memblokir pedang warrior yang berkata dengan dingin, "Vero, omong kosong apa dengan orang ini, berani menyentuh orang keluarga Qin, itu sama saja dengan menyentuh keluarga Ding. Jika kamu tidak membunuh orang ini, keluarga mana yang berani bersandar pada kami? Dan masalah ini juga terkait dengan reputasimu, tunanganmu terbunuh, tetapi kamu tidak bergerak, pasti akan ada desas-desus di masa depan." "Ibu." Pada saat ini, teriakan seorang gadis muda tiba-tiba datang dari samping. Setelah mendengar reputasinya, semua orang melihat bahwa leher Benny Qin telah patah. Orang yang melakukan ini bukanlah orang lain, melainkan Yuanita Luo. Mata warrior yang sedikit menyipit dan energi hitam melonjak di tubuhnya. Yuanita Luo mematahkan leher Benny Qin, lalu memegang mayat Benny Qin dan berjalan ke Vero Ding. Dengan suara, "Duk," Yuanita Luo berlutut menghadap Vero Ding. Vero Ding buru-buru pergi menyuruhnya berdiri, tapi tidak bisa. "Vero, bibiku tidak pernah menanyakan apapun padamu. Hari ini, bibi hanya memohon satu hal padamu, tolong balas dendam untuk Benny." Dengan itu, Yuanita Luo bersujud pada Vero Ding. Vero Ding buru-buru berkata, "Bibi, bangun dulu baru bicara. Jika kamu tidak setuju, bibi akan terus berlutut," kata Yuanita Luo. Dia tahu bahwa dengan kekuatan pribadinya, dia seharusnya tidak bisa memikirkan balas dendam.
Hanya keluarga Ding yang bisa membalas dendam untuk putranya. Vero Ding menghela napas sedikit dan berkata, "Bibi, mengapa repot-repot memaksaku seperti ini?" "Vero, sepupumu dan tunanganmu yang meninggal, aku tahu kamu tidak menyukainya, tetapi apakah kamu begitu tidak berperasaan?" Yuanita Luo berkata dengan sedih. Vero Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada sebuah sekte yang mempunyai 4 master alam kaisar di sekte dan hampir 40 master alam bangsawan. Sekte ini ingin untuk membunuhnya, tidak hanya gagal, tetapi dibunuh olehnya, dan kemudian lebih dari selusin master alam bangsawan sekte tersebut meninggal, tak terhitung master di alam spiritual, dan pemakaman ketua sekte ini dihancurkan olehnya. Sedangkan dia pergi dalam keadaan baik-baik saja. Bibi, apakah menurutmu keluarga Ding dapat membunuhnya?" Yuanita Luo terkejut dan lelaki tua di sampingnya terkejut. "Vero, siapa dia?" "Kaisar Pedang." Vero Ding berkata, "Juga, dia menantu Tuan Xiao." Wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Melirik warrior yang niat membunuh di matanya perlahan memudar. Belum lagi yang lainnya, sama seperti menantu Tino Xiao, keluarga Dingnya tidak bisa mengambil tindakan terhadap pria di depannya ini. "Tuan muda Yang, amarahmu sudah hilang, kan?" Vero Ding memandang warrior yang dengan mata acuh tak acuh. Warrior yang melirik Vero Ding, kemudian berkata, "Orang sialan itu sudah mati dan kemarahanku telah hilang secara alami. Namun, Nona Ding, aku harus mengatakan, aku tidak suka diperhitungkan. Jika suatu hari aku menemukan bahwa Nona Ding menjebakku, maka maaf. Sejujurnya, ketika aku marah, aku sendiri takut pada diriku sendiri." "Tuan muda yang mengancamku," Vero Ding berkata. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Itu memang ancaman. Nona Ding terlalu pintar. Sejujurnya, aku masih agak takut, karena jika salah satu tidak bekerja dengan baik, aku mungkin harus masuk banyak masalah, selain itu juga tidak tahu apa masalahnya. Jadi, tidak ada cara lain selain mengancam Nona Ding. Tapi melihat Nona Ding seperti ini, ancamanku sepertinya tidak berpengaruh." Vero Ding sedikit mengernyit saat hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Yuanita Luo yang diam, memancarkan sentuhan kebencian di matanya, kemudian sosoknya bergerak dan dia langsung meraih leher Vero Ding. Perubahan mendadak itu membuat semua orang di lapangan tercengang dan warrior yang juga tercengang. Mengapa wanita ini menjadi gila? "Yuanita, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Vero, atau aku akan menghancurkan keluarga Qinmu." Pria tua itu sangat marah. "Hancurkan keluarga Qin?" Yuanita Luo tertawa liar, "Apa perbedaan antara keluarga Qin sekarang dan dihancurkan?" "Vero, dasar jalang, anakku meninggal karenamu, tapi kamu tidak balas dendam padanya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu pergi dan mati bersama anakku, haha." Sentuhan kesedihan melintas di mata Vero Ding. Di hati bibinya, dia tidak bisa dibandingkan dengan putra bibirnya sendiri. Dia tidak mengambil tindakan terhadap warrior yang tidak egois, tetapi demi keluarga Ding, karena ada terlalu banyak orang di belakang warrior yang, bahkan Julian Luo tidak dapat membunuh keluarga Ding lagi. Bagaimana bisa, apakah mungkin untuk membunuhnya? Tidak hanya itu tidak bisa dibunuh, tetapi keluarga Ding mungkin juga akan dibalas dengan kejam. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa bibinya sedih, dia harus membuat keputusan yang menguntungkan keluarga Ding. Hanya saja dia tidak menyangka bibinya akan membencinya karena itu, dan juga membuat langkah seperti itu. Vero Ding sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini. Mendengar kata-kata Yuanita Luo,
Lelaki tua di samping terkejut, kemudian berkata, "Yuanita, tidakkah kamu memikirkan putrimu? Kamu tidak takut mati? Apakah kamu tidak takut akan kematiannya?" Mendengar ini, mata Yuanita Luo sedikit pulih dan dia melirik Meta Qin yang berwajah pucat. Tangan Yuanita Luo yang mencekik Fero Ding tanpa sadar dilepaskan. Pada saat ini, Yuanita Luo menyesali di dalam hatinya, menyesali terlalu impulsif. Sebelum mendengar kata-kata Fero Ding, dia tahu bahwa keluarga Ding tidak bisa membalaskan dendam putranya. Memikirkan hal ini, darah Yuanita Luo melonjak, kemudian dia membuat langkah seperti itu. Sekarang dia memiliki pikiran yang jernih. Dia tahu betapa bodohnya langkah yang telah dia lakukan. Sekarang, tindakannya tidak hanya akan merugikan putrinya, tetapi juga seluruh keluarga Qin, serta hilangnya hubungan lama antara dia dan Fero Ding. Bodoh. Yuanita Luo perlahan mengendurkan Fero Ding, lalu menggerakkan tubuhnya dan pergi ke sisi Meta Qin. Di samping, lelaki tua itu hendak mengejarnya, tetapi Fero Ding menghentikan lelaki tua itu dan berkata, "Paman Kuan, lupakan saja, biarkan mereka pergi. Fero, masalah akan semakin rumit kalau mereka dilepaskan," kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Fero Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula aku tidak bisa melakukannya. Paman Kuan, biarkan aku sekali saja." Mendengar ini, lelaki tua itu menghela napas dengan suara rendah, tidak berbicara. "Tuan muda yang akan pergi ke wilayah tengah sekarang?" Fero Ding bertanya tiba-tiba. "Warrior yang hendak pergi." Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fero Ding, dia ragu-ragu, kemudian berkata, "Tentu saja, jangan bilang Nona Ding juga akan pergi." Fero Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang akan aku lakukan? Mati. Yang ingin aku katakan adalah, Tuan muda yang harus berhati-hati. Karena orang-orang dari Sekte Ribuan Iblis dan sekte lainnya mencari Tuan muda yang kemana-mana. Mereka pasti diperintahkan oleh Julian Luo. Aku tahu Tuan muda yang tidak takut, tetapi sekte-sekte ini bersatu. Jika Tuan muda yang ingin pergi ke wilayah tengah dengan aman, tidak perlu memikirkannya lagi." Mendengar ini, wajah warrior yang tenggelam. Memang, meskipun dia tidak takut dengan sekte-sekte ini, akan sangat merepotkan jika sekte-sekte ini menghantuinya. "Apa ide Nona Ding?" warrior yang bertanya. Fero Ding merentangkan tangannya dan berkata, "Tidak ada, aku hanya bisa mendoakan Tuan muda yang menempuh perjalanan yang baik. Paman Kuan, ayo pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama lelaki tua itu. Warrior yang menyentuh hidungnya, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini jelas sedang marah, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Dia menendang seseorang sebelumnya, dan sekarang dia membuat cacat tunangannya. Sudah bagus tidak membalas dendam padanya, mana mungkin akan membantunya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang melambaikan tangan kanannya untuk menurunkan Jesse Lu. "Ini Laut Ribuan Iblis." Jesse Lu melihat sekeliling dan bertanya. Warrior yang berkata, "Nona Lu, aku akan pergi ke wilayah tengah nanti, jadi jangan pergi denganku. Temukan kesempatan dan kembali ke wilayah selatan sendiri." Wanita ini benar-benar beban. Dia bukan berjalan-jalan kali ini, jadi dia tidak ingin membawa beban. Selain itu dia masih memiliki banyak rahasia, benar-benar tidak ingin membawa seseorang yang tidak percaya dengannya. "Apakah kamu pikir aku menyusahkanmu?" Jesse Lu bertanya dengan marah. Warrior yang memutar matanya dan berkata, "Nona Lu, tidakkah kamu berpikir begitu?
Dengan segala hormat, Nona Lu, kamu seharusnya juga melihat level seperti apa pendekar hitam yang menjadi lawanku. Nona Lu, dengan kekuatanmu kalau mengikutiku, takutnya kamu akan mati 10 kali sebelum kamu mencapai wilayah tengah. Jadi, demi keselamatan Nona Lu, tolong minta Nona Lu untuk kembali ke kota kuno. Aku tidak akan pergi. Jesse Lu melirik warrior yang dan nada suaranya bertekad kuat. Apakah kamu minta dipukul? Melihat bahwa dengan cara baik-baik tidak bisa, warrior yang siap melakukannya dengan cara keras. Bersambung.